Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem bus dikarenakan kemarin waktu buat presentasinya habis, jadi kita presentasinya lewat Zoom, dikirim ke link YouTube. Oke, namanya di sini cuma ada 3 orang. Yang ini dia tidak bisa mengikuti presentasinya. Oke, ini sistem bus, struktur bus. Ada monitor, ada grafik kontrol, terus sampingnya prosesor, ada breaking memory control. Di bawah prosesor itu ada cache, sampingnya kontrol ada memori. Terus sampingnya ada disk, SCSI bus, SCSI controller, ID disk, controller, bawahnya disk. Sebelahnya expansion bus interface. Sampingnya keyboard, parallel port, serial port. Cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB, Phone Seat Bus. Digantikan oleh Arijal. Ya, pada dasar dengan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data saja atau alamatnya saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang konflik untuk mengurai data yang telah di multiplex. Sedangkan untuk dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex bus. Struktur bus, sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Satu, saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua model sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Sekarang gantian Raka. Ya, Raka. Oke. 2. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input or output pada modul.
3. Saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah mespesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock reset. Contoh jenis-jenis Contoh bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Future Bus Plus, Free dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunanya. Jenis-jenis bus. Bus is industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA, industri standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 3,8 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Bus PCI, Perihel Common Interconnect, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 46 salular data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 263 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatan saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Bus USB, semua perangkat perihal tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PSI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer kompak DEC, IMB, Intel, Microsoft, NSC, dan Northern Telkom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I atau O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus USB. Arijal. Bus SCSI, Small Computer System Interface. Buka kurung, SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. Bus P1394 atau Firewire, semakin pesatnya kebutuhan bus input atau output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan Firewire. P1393 standar IEEE P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input atau output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada kenyataan P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital,
VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak tabel. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang bus. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.